Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putuhoy Setiawan, NPM 277. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan mendasar dari metode survei, focus group dissection, dan observasi? Dan kapan masing-masing metode tersebut dapat dipergunakan? Menurut saya, metode survei merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk kuesioner yang kemudian disebarluaskan kepada responden. Kedua, metode focus group dissection adalah riset kualitatif yang mengandalkan pada interaksi antara peneliti dan responden, sehingga terjadi sebuah dinamika kelompok. Observasi menurut saya adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Kapan masing-masing metode tersebut dapat digunakan? Metode penelitian kualitatif survei digunakan dalam penelitian ketika bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan-aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Metode FGD atau Focus Group Dissection tepat digunakan biasanya topik yang diangkat berhubungan dengan isu yang sedang hit saat itu. Tujuannya untuk menemukan solusi sesuai kesepakatan bersama selama diskusi. Topik untuk FGD bersifat spesifik dan tidak bercabang sehingga peneliti tahu pendapat tiap peserta secara mendalam. Metode observasi digunakan jika peneliti ingin menghindari kesalahan yang dapat menjadi hasil bias selama proses evaluasi dan interpretasi. Penggunaan teknik observasi ini biasanya dijadikan sebagai pendukung dalam suatu riset untuk mengamati fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Nama Iwayan Asto Santosa, NPM 029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tes pasar atau market test? Berikan contoh penerapannya, manfaat, dan kelemahannya. Menurut McDaniel dan Gates pada tahun 2013, definisi tes market yaitu pengujian secara nyata sebuah produk atau beberapa elemen pada marketing mix dengan menggunakan rancangan eksperimen atau percobaan. Sederhananya, tes market atau uji pasar adalah salah satu penerapan dari eksperimen percobaan dalam riset pemasaran atau pengujian pasar. Adapun contoh penerapannya yaitu pada ErgoSpot. ErgoSpot adalah sebuah pegangan berdasarkan ergonomis dan cerat tuang yang secara instan mengubah stoples kaca menjadi teko tuang, di mana CEO dan salah satu pendirinya, Kate Hansen dan suaminya, Brice, membuat prototip dengan bantuan seorang insinyur dan sebuah printer 3D. Kemudian menggunakan sampel tersebut untuk menguji produk mereka. Mereka merasa prototip yang dibuat secara potensial akan memberi pelanggan sebuah gambaran tentang bagaimana cerat tuang tersebut akan berguna. Mereka juga ingin mendapatkan feedback secara nyata dari produk tersebut serta mengukur minat pelanggan. Adapun manfaat tes market adalah membangun reputasi di pasar, meminimalisir terjadinya resiko, melihat kekurangan dan kelebihan produk, dan memudahkan interaksi dengan pelanggan.
Kelemahannya yaitu yang pertama, tindakan pesaing. Tindakan pesaing yang dapat memengaruhi hasil perkiraan permintaan yang dilakukan antara lain sabotase terhadap eksperimen yang sedang dilakukan, memonitor eksperimen dan mendapatkan informasi yang berguna dari eksperimen. Kedua, kemungkinan kehilangan konsumen, di mana eh, kehilangan konsumen dapat menjadi sebuah kemungkinan ketika dalam suatu eksperimen pasar yang dilakukan perusahaan mencoba meningkatkan harga komoditi untuk mengetahui respon konsumen. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewumade Ari Wibowo, MPM 214. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global penelitian? Triangulasi merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan survei dari tanah, daratan, dan lautan untuk menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Teknik semacam ini terbukti mampu mengurangi bias dan kekurangan yang diakibatkan oleh pengukuran dengan satu metode atau cara saja. Pada masa 1950-an hingga 1960-an, metode triangulasi tersebut dipakai dalam penelitian kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian dengan cara membandingkannya dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Dalam berbagai karyanya, Norman K. Dworkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Dworkin dipakai oleh para penelitian kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi 4 hal, yaitu yang pertama ada triangulasi metode, yang kedua ada triangulasi antar penelitian, yang ketiga ada triangulasi sumber data, dan yang terakhir ada triangulasi teori. Sekian yang bisa saya jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kadik Rocky Jaka Komara, NPM 582. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, paparkan masalah utama dalam menjalankan fokus group discussion dalam konteks internasional. Jadi, menurut yang saya baca di internet dan juga saya tonton di YouTube, permasalahan utama dari FGD atau Focus Group Discussion adalah adanya bentrokan antara narasumber. Jadi bentrokan ini berawal dari perbedaan pandangan atau pendapat antara misalnya antara narasumber 1 dengan narasumber 2. Jadi contohnya ketika peneliti atau peneliti sebagai moderator dalam memberikan pertanyaan misalnya kepada narasumber, dijawab oleh narasumber 1 misalnya dengan pandangan dan pendapat narasumber 1. Nah, di sini narasumber 2 menanggapi dengan pendapat yang bisa dibilang berbeda. Nah, dari sanalah biasanya muncul perselisihan antara narasumber 1 dengan narasumber 2 yang akan menyebabkan kondisi pada saat itu bisa dibilang rumit, atau bisa dibilang FGD ini tidak akan berjalan dengan lancar karena adanya perselisihan pendapat. Nah, hal tersebut mungkin bisa diatasi ketika peneliti bisa mengambil jalan tengah saat ada suatu pandangan yang berbeda di antara narasumber tersebut. Jadi peneliti itu harus pintar berinteraksi pada saat FGD dimulai, ataupun dengan cara mengelompokkan keduanya dengan kelompok yang berbeda, atau dengan FGD yang berlangsung secara terpisah. Misalnya FGD pertama kita lakukan dengan para pembisnis, di mana mungkin akan mendapatkan pandangan yang sama karena sama-sama pembisnis. Nah, dan di FGD kedua kita mencari hasil dari misalnya para pengambil kebijakan misalnya. Jadi
kita bisa mendapatkan informasi yang sama dari para pengambil kebijakan karena mungkin akan menyampaikan pandangan yang sama. Begitu. Jadi itu permasalahan yang pertama. Tetapi ketika memang FGD itu dilakukan hanya sekali, maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah bisa mengatur jalannya diskusi, karena yang memang tahu topik dari diskusi itu adalah sang peneliti, dan memang sang peneliti yang bisa yang harus juga mengendalikan suasana pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat memberikan pertanyaan, apakah sebaiknya dilakukan sebelum FGD dimulai atau sesudah. Jadi itu tergantung bagaimana kita ingin mendapatkan jawabannya. Apakah kita ingin mendapatkan jawaban yang spontan ataupun memang data yang real dari buku dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita ingin menanyakan tentang suatu data yang kuantitatif, seperti misalnya statistik, kan narasumber juga perlu landasan seperti buku. Jadi mungkin diberikan sebelum FGD dimulai agar bisa dipersiapkan oleh narasumber. Tapi ketika kita ingin mendapatkan jawaban yang spontan, misalnya seperti pertanyaan bagaimana pendapat narasumber mengenai ekonomi pada saat pandemi, misalnya seperti itu, kan bisa dijawab dengan spontan. Jadi mungkin itu memang diberikan pertanyaannya pada saat FGD dimulai, begitu. Menurut yang saya baca seperti itu dan yang saya simpulkan seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Mindang Saputra, NPM 326. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan mengapa estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan dan bagaimana menanggapi perbedaan ini. Jadi menurut saya masing-masing metode tersebut memiliki permintaan untuk memenuhi tujuan tertentu. Perusahaan mungkin memperkirakan permintaan jangka pendek produk tertentu dengan tujuan untuk pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. Jadi tergantung pada jenis pasar mana yang akan dipertimbangkan. Ada banyak cara produktif untuk menguraikan pasar. Yang pertama itu ada pasar potensial, yaitu ini terdiri dari individu dalam total populasi yang memiliki keinginan untuk menggunakan produk. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk membayar dan sedangkan yang lain tidak. Yang kedua tersebut ada pasar tersedia atau available market, yaitu ini terdiri dari individu yang memiliki keinginan untuk menggunakan produk plus memiliki kemampuan untuk membayar. Dengan kata lain, ini adalah bagian pasar potensial di mana konsumen memiliki permintaan efektif. Individu tidak hanya menginginkan produk, tetapi juga memiliki uang untuk membelinya. Yang ketiga ada pasar tersedia yang memenuhi syarat atau qualified available market, yaitu ini terdiri dari individu yang memiliki permintaan efektif dan secara hukum diizinkan untuk membeli dan menggunakan produk. Misalnya pemerintah mengharuskan perusahaan untuk menjual produk seperti minuman beralkohol hanya untuk individu usia tertentu. Dan yang keempat adalah pasar sasaran atau target market. Ini adalah segmen pasar tersedia yang memenuhi di mana perusahaan berusaha untuk melayaninya. Dan yang kelima ada pasar terpenetrasi atau penetrated market, yaitu pasar yang terdiri dari individu yang telah membeli untuk atau menggunakan produknya tersebut. Jadi dengan perbedaan tersebut menurut saya kita dapat melakukan analisa yang benar yang akan memudahkan kita mendapatkan konsumen, melihat persaingan bisnis kita dan juga memanfaatkan peluang dan juga mengurangi risiko terjadinya kegagalan dalam bisnis kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Om. Baik, perkenalkan nama saya Made Aryadi Saputra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya adalah bandingkan pendekatan emik versus etik pada riset pemasaran internasional. Jawabannya adalah menurut Matsumoto 1996, etik adalah aspek kehidupan yang muncul konsisten pada semua budaya.
Etik menjelaskan universalitas sebuah konsep kehidupan, sedangkan emik menjelaskan keunikan dari sebuah konsep pada satu budaya. Di dalam riset pemasaran internasional, pendekatan emik memberikan kita pemahaman tentang bagaimana budaya dari suatu daerah. Sebagai pengamat, cenderung akan meminta bantuan informan atau orang yang mengerti budaya setempat untuk memberikan pemahaman ini. Namun, tidak berarti informan ini akan objektif 100% karena ada kecenderungan informan ini terlalu ikut campur dan tidak objektif dalam memberikan penilaiannya. Sedangkan pendekatan etik cenderung menggunakan penilaian dari observer untuk meneliti budaya yang bersangkutan menggunakan fakta di lapangan yang disadari dan dianggap penting bagi peneliti untuk menilai cara kerja budaya bersangkutan. Hal ini akan mengurangi subjektivitas dari informan yang cenderung menutupi keburukan budaya lokal. Akan tetapi, kita harus sadar bahwa observer sendiri pada dasarnya adalah manusia yang tidak bisa objektif 100%. Memang benar bahwa training penelitian akan dapat mengurangi tingkat subjektivitas observer, namun tidak berarti menghilangkannya. Seperti misalnya pada saat McDonald ketika pertama kali masuk di Indonesia. Jadi, masalah utama ketika McDonald masuk Indonesia, mereka begitu yakin dengan manajemen yang mereka miliki. Mereka cenderung meremehkan pendapat dari para manajer atau manajemen lokal. Alhasil ketika awal mereka masuk, mereka mengalami kerugian. Alasan yang membuat mereka rugi cukup remeh, yaitu karena kentang. Karena rakyat Indonesia yang cenderung makan dengan nasi tidak terbiasa makan kentang goreng sebagai pengganti nasi, dan pada akhirnya McDonald belajar banyak dari pengalaman ini. Begitu juga halnya yang terjadi di India, di mana McDonald yang mencoba untuk menstandarisasi produknya harus menyesuaikan dengan selera lokal di India. McDonald melayani burger dengan daging domba dan tidak menggunakan daging sapi. Tekanan globalisasi juga dapat menyebabkan penguatan identitas lokal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.